Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11. Materi kita hari ini yaitunya saling menasihati dalam Islam atau sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pada dasarnya kita setiap individu muslim diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing, walaupun hanya satu ayat. Karena kita semua umat Nabi Muhammad SAW ini diberi predikat yang amat mulia oleh Allah, yaitunya sebagai khair ummah, yaitu sebaik-baik umat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menjelaskan tentang khutbah, pengertian khutbah, pentingnya khutbah, syarat-syarat khutbah, rukun khutbah, sunat khutbah. Itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang tabligh. Apa yang dikatakan dengan tabligh? Tabligh itu berasal dari kata ballago yuballigu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah yang dikatakan tabligh itu adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, sekarang untuk apa pentingnya tabligh itu? Salah satu sifat yang wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, yaitunya pengikutnya para sahabat, dan tabi'in, pengikut-pengikutnya sahabat. Setelah mereka semuanya tiada, siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang sesudahnya? Tentulah kita inilah sebagai siswa muslim punya tanggung jawab yang besar untuk meneruskan kebiasaan bertabligh atau berdakwah tersebut. Dan tabligh itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Bisa langsung di atas panggung atau di atas mimbar, atau bisa juga melalui media sosial seperti YouTube, melalui WA, melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas orang ustadz, kiai, alim ulama, dan lain sebagainya. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya, baik dengan tangannya, mulutnya, atau dengan hatinya saja, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ia ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya, tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita lanjutkan ketentuan-ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut dengan mubaligh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam tersebut. Hal tersebut diantaranya, pertama, syarat mubaligh. Syaratnya harus Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus berakal sehat. Yang keempat mendalami ajaran Islam. Itu syaratnya seorang mubaligh. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh. Apa etikanya? Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat
dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Yang keenam, etika dalam menyampaikan tabligh, tidak memprovokator atau mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.